Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Firman Hilaliansyah, teman-teman ya. Ini sekarang part 2-nya. Jadi kalau kamu mau nonton video ini, lebih baik kamu nonton video yang sebelumnya dari part 1 karena kalau misalkan langsung ke sini mungkin kurang paham, teman-teman ya. Oke, jadi di video sekarang tadi break dulu karena saya belum sholat ya. Tadi aku belum sholat. Jadi saya mau ngingetin lagi kalau misalkan buat kalian orang muslim jangan lupa sholat, teman-temannya harus jaga banget lima waktunya. Kalau bisa sebelum azan itu kamu udah ada di masjid. Ya, jadi keren banget lah. Jadi tingkatkan lagi imannya teman-teman ya, biar hati kita tenang, pikiran kita juga tenang teman-teman ya. Oke, jadi di video sekarang saya mau ngelanjutin dari yang video sebelumnya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, jadi saya dibuat part-part aja gitu teman-teman ya. Oke, jadi walaupun emang ini di part, tapi tetap aku itu nggak lupa ya, nggak lupa selalu doain kalian semoga kabar baik, kabar sehat, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terus juga semoga kamu itu dijauhkan dari semua penyakit teman-teman ya. Terus saya harap kamu udah ingin mencoba hal baru karena anxiety itu butuh hal baru, butuh mood booster juga ya, kayak gitu ya. Butuh hobi. Nah, butuh hobi juga. Terus terakhir nggak lupa saya doain semoga kamu itu selalu dimurahkan rezekinya teman-teman ya. Amin. Amin. Oke, jadi langsung aja ya, lanjut ya. Jadi buat yang belum kenal, ini saya dengan Teteh siapa? Novi. Nah, Teteh Novi ya teman-teman ya. Salah satu orang yang ngebantu saya sampai sembuh. Soalnya banyak banget yang membantu saya. Jadi saya ulangi di sini ya, selain dari hak asuh keluarga almarhum mama, papa, adik, kakak, terus juga teman di luar, teman sekampus, terus juga terlebih lagi Apitian ya teman-teman, itu juga ngebantu saya. Nah, karena kebenaran ini dekat sama rumah, dekat sama saya rumahnya ya, jadi langsung aja dibawa ke sini kan buat ngobrol-ngobrol tentang anxiety teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut aja buat pertanyaan berikutnya. Apakah merasa keganggu saat ngebantu aku saat anxiety gitu? Keganggu nggak sih? Karena gini loh, bentar ya. Iya. Karena ini kan emang butuh waktu yang panjang ya, nggak Iya. bisa sehari 2 hari ya. Nggak. Nah itu kamu keganggu nggak sih waktu saat-saat waktu panjang ini? Kayak gimana? Sorry. Kalau keganggu enggak sih, karena dari lubuk hati aku pengen banget bantu kamu biar sembuh. Maksudnya gini, bukan berarti aku dokter ya, aku bisa nyembuhin dia. Cuman aku tahu kalau yang kena anxiety itu dia butuh teman. Dia butuh teman dan butuh orang yang bisa ngertiin dia gitu. Mensupport dan ngasih saran biar dia tuh nggak terus aja cemas gitu kan. Biar nggak terus aja dalam pikiran Muter gitu ya, muter muter. aku takut ini, aku takut ini, aku takut itu. Nah, dalam artian aku nggak kesal, aku kesal nggak keganggu nggak gitu. Aku nggak sama sekali keganggu apapun itu. Bahkan waktu aku di kampus nih, aku selalu mikirin gimana ya dia lagi apa sekarang. Soalnya kadang-kadang dia chat aku nggak dibalas gitu kan. Karena itu emang lagi takut banget. Nah, aku tahu dia pasti lagi takut saat itu. Gitu. Cuman ya gimana lagi kan, karena aku lagi kuliah, dia juga lagi di rumah saat itu. Kamu ngambil cuti ya? Iya, aku cuti karena aku nggak bisa ngapa-ngapain banget. Nah itu Nggak bisa makanya. ngapa-ngapain banget. Kalau keganggu sih enggak, aku merasa enggak sama sekali keganggu karena niat aku pengen bantu dia dan pengen nemenin dia gitu saat itu. Makasih banyak. Makasih banyak ya. Iya. Oke, jadi enggak ngerasa keganggu sama sekali ya. Ini makasih banyak karena udah ngertiin banget, terus juga udah tahu gimana cara-caranya. Sebenarnya mungkin kamu masih ingat ya omongan psikiater bahwa jangan ninggalin orang yang kena cemas. Saya masih ingat juga ya. Masih ingat Masih ingat banget, juga. iya. Kayak kalau misalkan nggak ngerasa keganggu, kalau kesel ada nggak sih? Kalau kesel ada nggak sih? Jujur ya. Ya, oke. Jujur ya, aku main jujur aja nggak apa nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bilang aja kesel banget gitu. Kalau enggak ya enggak banget. Enggak. Bilang aja seadanya. Oke. Jadi gini, kesel banget enggak sih, cuma kesel gitu. Kesalnya di mana? Di saat waktu, ingat ya, aku kan pernah nemenin dia ke psikiater, bahkan setiap ke psikiater selalu aku yang nemenin, karena dia emang nggak berani keluar sendiri waktu itu. Jadi saat itu lagi ke psikiater nih, kita ya konsultasi lah gitu. Aku ikut ke ruangannya. Yang buat kesel di mana? Yang buat kesel saat dia bilang kalau aku takut kena penyakit jantung. Itu yang pertama. Apa? Dasar apa kamu harus takut penyakit jantung? Dari mana usia segini takut penyakit jantung gitu kan? Sedangkan maaf nih teman-teman, nggak gitu maksudnya. Gini, aku tahu mungkin saat kena anxiety, karena cemas berlebih itu pasti
kemana-mana emang gitu, walaupun aku nggak bisa ngerasain langsung, tapi dia mah nggak ngerti teman-teman, nggak ngerti apa yang kita rasain itu, takut sakit jantung, takut Iya, mati, iya. takut gila, dia mah nggak ngerasain ya, bukan gitu. malah kesel ya Allah. Tapi kan aku di sini berusaha buat Iya, bisa iya. nenangin dia gitu kan. Bahkan saat psikiater bilang, kamu kenapa kamu takut penyakit jantung? Oh iya. Apa dasarnya kamu Iya. harus takut? Dokter bilang kayak gitu waktu itu. Terus pas Bilang aku kayak mau gitu. EKG juga, Iya. dokter bilang ya, Terus dia tiba-tiba bilang, apa aku EKG aja ya? Astagfirullah, kenapa harus sampai ke EKG gitu? Padahal nih ya teman-teman, pola hidup aku sama dia, jujur dia yang lebih sehat pola Iya. hidupnya. Sempet dia takut penyakit jantung, takut diabetes, gula darah, apalah itu. Padahal pola hidup aku sama dia lebih sehatan nih dibanding aku, jujur. ya karena itu hikmah positif dibalik Nah, kecemasan berlebih. nah Jadi itu. aku sangat meminimalisir makanan yang masuk teman-temannya. Jadi karena Iya, takut gitu. penyakit jantung, aku hindari rokok, kopi. Karena takut penyakit diabetes, aku hindari minuman manis. Iya. Nasi juga ya, aku Iya. hindari juga. Pokoknya aku Mungkin- sehat banget mungkin, lah ya. makan nasi yang kemarin kan, Nah, nasi yang kemarin juga, ya sempat sih nasi yang kemarin. tapi kamu tetap takut. Nah, Nah, aku bilang, aku kasih pengertian ke dia. Coba deh, kamu sama aku pola hidupnya tuh lebih sehat. Kenapa kamu harus takut? Aku bilang kayak gitu. Padahal dia udah dikasih tahu sama psikiaternya kalau kamu tuh sehat aja. Jadi udah dicek sempet, ya? Udah bahkan dicek pakai- pokoknya udah dicek pakai apa tuh? stetoskop. Stetoskop gitu. Terus pergelangan tangannya itu dipegang sama dokter. Aku lihat banget ya. Terus kamu tuh sehat gini, badan gede gini masih takut kenapa, katanya kayak gitu. Iya. Terus rata-rata yang punya penyakit jantung atau kayak gitu kan biasanya usia lanjut. Usia lanjut. Usia Terus lanjut. juga- Kecuali kalau misalnya emang dari lahir biasanya kayak kayak gitu. bocor jantung dan sebagainya gitu kan. Bisa aja, tapi kan it's Iya, aku ngerti. Fine. Ya, aku ngerti. Kenapa harus takut Dia gitu? mah nggak ngerti, dia mah nggak ngerti apa yang aku rasain, teman-temannya. Iya. Nggak ngerti sih Bukan kamu gitu mah, sih tapi juga. cuman makasih banyak udah mau ngebantu aku ya. Iya. Pokoknya masih banyak, cuman kesel mah emang ada ya, karena aku bandel ya, Bandel, udah dikasih dibilang tahu. tapi nggak Gitu. percaya gitu ya. Nah kayak gitu mungkin kalau ngeganggu sih nggak Keganggu, ada aku ya. nggak sama sekali keganggu. Jadi ikhlas, cuman Ikhlas kesel banget. ada Kesel. karena manusiawi ya. Manusiawi. Karena orang anxiety itu pertanyaan tuh muter-muter loh. Jadi bukan aku doang. Iya. Dia juga sama muter, kamu juga sama kan? Iya. Sama bilang sama dia, sama kan? Sama. Komen aja di bawah, guys. Muter, jadi takutnya itu udah dibilangin tanya lagi sama, dia juga sama, tes dulu. Tes. Iya, aku ngerti ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi karena cuma kesal aja, tapi nggak apa-apa lah, manusiawi. Selebihnya saya terima kasih banyak buat kamu ya. Oke, berikutnya gimana sih cara menghadapi aku gitu? Gimana sih cara menghadapi? Waktu saat anxiety, ya gimana? Ya. Jadi sedikit cerita ya. Jadi cara menghadapi, aku bukan dokter ya, cuman setiap orang pasti punya caranya sendiri gitu kan. Apalagi aku tahu karakter dia, apalagi aku tahu sifat dia sebelumnya kayak gimana gitu. Jadi aku itu selalu chat dia. Jadi dari awal bangun tidur sampai tidur lagi aku selalu nanya, apa yang kamu rasain saat ini, apa yang kamu takutin saat ini. Aku selalu nanya itu setiap bangun tidur, ingat nggak? Iya, aku Aku selalu tanya kayak gitu. Nah, beda-beda kan. Aku takut kena gula darah. Gara-gara apa kamu takut gula darah? Kemarin bukan gula darah sih. Aku ingat waktu itu dia pertama kali ketemu sama temennya. Ingat nggak sama sahabat kamu itu loh? Ketemu di rumah waktu itu. Terus dia bilang, aku takut jantung lagi, katanya kayak gitu. takut jantung. Karena teman-teman aku bilang ada yang meninggal gara-gara penyakit jantung. Nah itu berpengaruh banget karena dia itu tuh padahal informasi yang bukan yang informasi yang baik ya, padahal yang meninggal itu orang lain gitu kan. Mungkin emang udah jalannya aja, mungkin emang udah tua Takdir juga, ya, udah takdir takdir. gitu kan. Nah di situ dia, aku nanya kenapa kamu takut, kenapa penyakit jantung, katanya kayak gitu. Oh alasannya karena kemarin dia dengar berita yang negatif dari teman-temannya gitu. Makanya aku bilang, kamu akan kenapa? Kamu baik-baik aja dan kamu cuman cemas aja. Karena cemas jadi kamu ikut takut. Aku bilang kayak gitu. Aku selalu bilang kayak gitu sama dia. Sampai akhirnya, sampai lama-lama aku bilang, kamu nggak apa-apa, kamu cuma lebay aja, gitu kan. Tapi saat kamu bener butuh aku selalu datang. Aku selalu datang, aku selalu nemenin dia gitu kan. Aku selalu nyempetin waktu biar aku tuh selalu nemenin dia, karena
gimana ya guys, aku tuh merasa kesian banget gitu ngeliat itu. Bener. Karena gini loh, kamu juga tahu kan, mama aku kerja, Ya, papa gitu. juga kerja ya, jadi aku nggak punya Jadi teman aku gitu. jadi punya teman. Karena kalau orang cemas dibiarin sendiri itu kalang kabut. Kamu pokoknya nggak ngerasain deh, kita ngerasain ya teman-teman ya. Jadi waktu kumat itu kalau nggak ada teman itu rasanya ngerasa apa ya? Ngerasa manusia paling terpuruk di dunia. Iya. Itu sih kalau bahasa lebaynya, tapi emang lebay sih. Kayaknya penyakit ini emang lebay ya. Tapi itu yang aku rasain gitu. Karena kamu juga bilang kamu belum berani buat keluar. Jangankan kamu jadi teman gitu. Jadi emang harus ada seseorang yang bisa ngertiin orang ini gitu. Gini loh ya, aku nggak berani keluar tuh gara-gara dunia itu kayak nggak nyata banget. Aku genggam tangan aku sendiri kayak di mimpi loh, seriusan. Itu aku nggak ngerti sih ya. Mungkin Ya, emang kamu nggak ngerasain, iya, cuman makanya kamu itu, tahu lah, ya, cuman kayak aku gitu. tahu gitu. Makanya aku selalu bikin dia, coba kamu cari kegiatan lah. Iya sih, Jangan diam. emang itu yang aku butuh. Jangan diam, coba aku bilang jangan diam, coba kamu ngelakuin hal sesuatu. Kadang kalau misalnya nih aku lagi santai, aku selalu ajak dia keluar, ayo keluar yuk. Apa aja alasannya, walaupun nggak ada tujuan, aku selalu ajak dia pura-pura antar aku beli apa, antar beli aku apa. Jadi ntar di jalan aku ajak dia ngobrol, hibur dia kayak gitu. Jadi itu sih cara aku ngadepin kamu. Dan makin sini cemasnya itu dia makin hilang. Aku lupa. Nggak makin hilang, maksudnya cemasnya itu makin berkurang lama. Jadi durasinya dia cemas itu makin berkurang. berkurang, Aku iya. lihat banget perubahannya gitu. Aku lihat banget. Dia tahu banget. Aku tahu banget gitu. Jadi yang awalnya 3 jam, yang awalnya 2 jam, terus 2 jam, sejam, setengah jam, bahkan sampai pernah ya kemarin 1 menit. 1 menit. Kemarin tuh sempat. Iya, gara-gara cemas kemarin, yang video kemarin enggak. itu gara-gara aku makan itu kan. Oh iya, Makan mie instan, mie instan dua, itu ya. iya. Itu kayaknya nggak semenit deh. Iya, Cuma karena- beberapa detik doang kayaknya. Karena teman-teman ya, siapa sih yang nggak bisa menahan kenikmatan mie instan? Indomie ya. Indomie. Ya gitu. Jadi aku tahu banget gitu kan saat itu. Nah jadi gini, pas aku sering bilang kalau dia nggak apa-apa, tuh aku sering banget bilang kayak gitu. Bahkan sempet aku sibuk waktu itu. Waktu itu tuh lagi ujian proposal seminar, proposal skripsi waktu itu. Otomatis kan aku sibuk ya di situ. Tapi aku sempet nanyain kabar dia gitu kan. Tapi aku tahu kalau dia tuh cemas lagi. Nah di situ dia bisa menanganinya sendiri gitu. Kayak gitu. Aku nanya gimana kamu tadi cemas nggak? Iya aku cemas lagi. Tapi aku bisa nangannya sendiri. Nah, itu hebat ya. Hebat banget sih. Hebat banget ya. Aku jadi tenang kan kayak gitu. Nah jadi dia mungkin udah ada cara sendiri gimana caranya buat mengatasi kecemasan tersebut. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu cara menyikapi aku ketika cemas Ya ya. kalau aku ya, kalau orang lain nggak tahu. Mungkin ada teman kalian yang ada cara lain, bolehlah kalian komentar di situ, cerita di komen ini. Oke, buat berikutnya pertanyaan terakhir ya. Apa yang kamu rasain ketika berhasil ngebantu aku sampai sembuh dari cemas? Apa sih yang kamu rasain? Aku merasa apa ya, merasa bangga aja gitu. Jadi bangga kalau aku bisa bikin kamu sembuh sampai saat ini. Terus taulah prosesnya gitu sampai mana gitu, dari awal banget kamu lagi bener-bener sakit sampai sembuh. Di situ aku banyak banget ilmu yang aku dapat. Iya. Gimana sih? Tapi kamu ngerasain nggak sih nemu lagi aku yang dulu gitu? Kayaknya enggak deh. Maksudnya gimana? Maksudnya nemu aku ketika sebelum Sebelum kena pensi. anxiety ya. Oh. Nah, ngerasain nggak sih aku kayak dulu lagi, happy lagi? Happy lagi. Ngerasain nggak? Ngerasain ya? Happy be happy. Ya. Tapi aku rasa malah dia lebih dewasa dari sebelumnya. Itu karena hikmah yang aku dapat. Nah itu. Itu karena hikmah yang aku dapat. Iya, Iya. itu mungkin dari ya kenaan saya itu Jadi- hikmahnya banyak banget guys ini. Aku lebih tahu mana yang buruk, mana yang baik. Wait. Bukan berarti dulu aku nggak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Bukan berarti aku dulu seenaknya hidup, enggak. Cuman kalau sekarang tuh setelah sembuh dari anxiety itu lebih mendewasakan diri ya. Iya. Jadi aku nggak Bener banget. dibilang kurang ajar sih enggak Enggak, teman-teman cuman ya. kekanak-kanakan aja. Aku ngerasain dia tuh dulu kekanak-kanakan banget. Apa-apa Oh iya, dibikin masalah. sekarang aku ini selalu ngejaga 5 waktunya. Nah, alhamdulillah tuh kan. Sholatnya dulu masih bolong-bolong lah gitu. Kalau aku ajak sholat nanti lagi deh. Tapi sekarang kan aku yang ngajak. Iya sekarang dia Iya, yang aku ngajar yang satu ngajar. yuk katanya gitu lah. Tumben sih bagus kan gitu. Pokoknya sekarang jadi lebih dewasa lagi lah. Yang bikin aku suka tuh banyak banget hikmah yang bisa diambil. Dan kayaknya jadi gini, orang yang kena anxiety itu menurut aku dia tuh orang yang paling istimewa.
Jadi Allah ngasih penyakit anxiety ke kalian itu karena Allah sayang sama kalian. Karena Allah juga merasa kalian tuh adalah orang yang istimewa. Karena mampu ya mampu itu ya. bisa melewati itu semua. Jadi, jika kalian bisa melewati ini, itu berarti kalian hebat. Banyak banget Hikmah, ada yang 1000 hikmah di balik banyak anxiety. banget, beneran banyak banget. Karena aku merasa Ya. merasakan apa yang dirasain gitu. Nah, walaupun gitu. dia nggak kena anxiety, tapi dia ngerasain apa hikmahnya yang aku Nah, rasain. gitu. Kayak gitu teman-teman. Kayak jadi itu pertanyaan 3 ya. Jadi buat part berikutnya nanti saya buat video lagi. Oke, jadi kamu harus nonton video ini dari part 1 sampai ke part berikutnya agar paham juga teman-teman ya. Nah, video berikutnya saya masih bersama narasumber kita ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.